Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore Sani. Ya, selamat Sehat-sehat sore selalu ya. dokter. Mungkin aku izin menambahkan ya dokter. Jadi beliau ini merupakan konsultan endokrin, metabolik, dan juga diabetes dari RSCMC Alam Sutra. Dan di sore hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol mengenai dengan judul Merdeka dari Diabetes Sejak Dari Muda ya dokter. Kira-kira Ya, apa aja sih dokter ancaman diabetes di usia muda? Kenapa diabetes ini menjadi sesuatu yang harus kita waspadai seperti itu dokter? Mungkin dokter bisa mulai menjelaskan sharing share ya. screen Jadi oke. terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, eh, mungkin usianya masih di kisaran 20 atau 30 awal ya, teman-teman sekalian ya. Atau ada yang udah 40, saya maksudnya. Udah tua lah saya. Ya, jadi kalau rekan-rekan teman-teman sekalian, ya, kenapa mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah atau sering bahkan mendengarkan uh, health talk atau mungkin um, penyuluhan-penyuluhan ya tentang diabetes ya atau diabetes mellitus ya. Uh, Kali ini pun kita coba sedikit ya barangkali kita membahas lagi mengenai diabetes. Kenapa topik ini muncul lagi? Ya karena sudah menjadi keprihatinan, terutama kalau di tingkat internasional pun sudah loh ya. Jadi istilahnya eh mereka ada yang menyebut yang namanya yang diabetes. Jadi istilahnya diabetes muda. Ya, sejarahnya awalnya sampai textbook itu masih mengatakan bahwa diabetes mellitus tipe 2 terutama ya yang eh, diakibatkan mungkin faktor genetik yang berinteraksi dengan pola hidup itu masih di kisaran dimulai di atas usia 40 tahunan. Ya, tetapi karena sekarang dengan pola hidup eh, yang katanya keren, ya. Jadi kalau kalau misalkan ada makanan jualan makanan baru di mall tuh kalau nggak nyoba atau misalkan suka terus beli terus ya makan terus itu kayak nggak cool katanya gitu ya. Kau ketinggalan jadul lu jadul gitu ya. Padahal padahal mungkin kalau kita lihat ya kandungan makanan yang kita makan sehari-hari, kita ikut tren, itu luar binasa, gitu kan. Bukan luar biasa lagi, luar binasa, ya kan? Terutama dari ukuran kalorinya yang harus diperhatikan. Teman-teman mungkin jangan lupa, ya, seperti tadi mungkin Sani sudah menyampaikan, ya, sebelumnya, mungkin teman-teman kerjanya lebih banyak di belakang meja, betul? Karena apa? Saya tadi sempat nyari sedikit. Ternyata Iya, ini di apa sih depan layar kreatif seperti itu dokter. ya, jadi lebih apa desain desain ini ya, maksudnya desain Iya, lebih ke untuk apa IT grafis. teknologi seperti itu. Ya, artinya teman-teman sekalian akan lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar di belakang meja. Dan, nah, itu secara perhitungan kalau misalkan kebutuhan energi itu tidak terlalu banyak. Walaupun mungkin kita pikir ah kita capek kita berpikir, tapi yang menjadi perhatian kita apakah asupan kita dengan energi yang kita keluarkan untuk kegiatan kita sehari-hari itu berimbang atau tidak. Gitu. Permasalahannya kalori yang sehari-hari kita makan, misalkan kita mau ke misalkan makan siang dah contohnya ya. Misalnya kita ke mall, ya itu banyak sekali ya, pancingan-pancingannya untuk beli itu ya. Belum yang misalnya contohnya kayak itu apa minuman yang ada item-itemnya itu yang bulat-bulat gitu ya. Nah, itu mantap itu kalorinya ya. Jadi nanti kalau ada kelebihan kalori nanti disimpan dan nanti teman-teman akan menjadi seksi. Kenapa saya bilang seksi? Gendut. Kalau udah gendut ya, disitulah mulai disaster bencananya di situ ya. Karena gendut itu tidak seperti orang tua yang dulu-dulu kalau bilang kalau gendut itu tanda kemakmuran. Justru yang sebenarnya terjadi sekarang, gendut itu adalah awal bencana, awal petaka sebenarnya. Ya. Di situ akan muncul mulai gangguan-gangguan metabolisme seperti misalkan contohnya diabetes mellitus ini, kemudian dislipidemi, ya kolesterolnya tinggi, kemudian darah tinggi, ya itu eh, kalau munculnya satu persatu, ya mungkin masih kita bisa istilahnya
ya tidak terlalu gimana. Masalahnya mereka berkawan baik. Ya, jadi kalau satu satu muncul itu biasanya narik yang satu atau narik dua. Ya, jadi kalau nanti dalam satu orang itu ada beberapa kelainan yang istilahnya saling melengkapi untuk timbulnya komplikasi, terutama yang lagi hot in terakhir-terakhir ini adalah komplikasinya di eh, serangan jantung dan juga stroke terutama. Dan itu bukan penyakit orang tua ya. Saya bilang itu bukan lagi penyakit orang tua ya. Stroke di umur 30-40 itu udah mulai muncul akibat diabetes. Gitu loh. Ternyata cukup mengerikan dan saya cukup tersindir-sindir nih tadi mengenai makanan baru setiap bulan ke mall seperti itu, kayaknya juga relate nih sama teman-teman Median di sini. Dan sekiranya harus bagaimana ya, Dok? Mungkin dokter akan menjelaskan mengenai merdeka dari diabetes sejak dari muda. Oleh karena itu waktu dan tempat aku serahkan ke dokter untuk share screen dari dokter atau dari kami. Oke. Coba saya share dulu deh, saya share dulu Oke, dari saya. silakan dokter. Ini ya teman-teman. Oke dokter. Oke, sudah terlihat ya. Sudah dokter. Oke. Jadi eh yang teman-teman lihat tadi di awal merdeka dari diabetes itu awalnya saya pikir ya memang cocok ya dengan bulan Agustus ini bulan kemerdekaan. Tapi agak kayak gimana gitu ya. Jadi istilahnya mungkin nggak terlalu ibaratnya kalau pisau itu mungkin nusuknya itu agak terlalu melebar ya. Jadi barangkali itu akan dijadikan tema besarnya aja ya. Tapi pada sore ini barangkali kita akan mencoba eh, menilik atau melihat diri kita ya. Jadi coba dilihat judulnya makan minum enak banyak ya, malas gerak badan ya, merasa masih muda nanti itu penyakit orang tua yang tadi saya sampaikan. Hati-hati ya. Jadi itu masalahnya akan terjadi diabetes nanti teman-teman sekalian ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal ya. Kita mungkin dengan modernisasi ya, mungkin dengan tingkat pendidikan yang sudah jauh lebih baik ya. Sekarang mungkin S1 udah biasa, mungkin bahkan sekarang S2 juga udah banyak ya. Jadi pola apa istilahnya tingkat edukasi lebih tinggi dan kita mengabsorb itu semua yang kita pelajari ya, termasuk sampai kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari itu berasal dari barat ya. Jadi otomatis gaya hidup kita akan mengalami westernisasi, jadi istilahnya kebarat-baratan, terutama pola makan dan aktivitas fisik ya. Kalau kita perhatikan, kalau misalkan contohnya aja ya, dulu tuh zaman belum ada HP ya, orang kalau misalkan makan siang nih ya dari kantor itu mungkin eh, kita harus jalan kaki dulu ya, mungkin agak jauh untuk mendapatkan makanan yang kita mau ya. Tapi seiring perkembangan zaman teknologi ya, aplikasi HP itu udah menjadi barang yang biasa-biasa aja bahkan sekarang ya, harganya juga dari yang murah sampai yang paling mahal. Nah, itu mempermudah hidup, sebenarnya tujuannya baik, tetapi yang terjadi adalah kita berubah gaya hidup dari yang tadinya fisik kita aktif menjadi pasif ya, atau gaya hidup bermalas-malasan atau sedentary lifestyle. Nah, perubahan gaya hidup ya, terutama gaya pola makan ya, kemudian juga aktivitas fisik yang berkurang itu kan nanti terakumulasi mungkin belum ya. Tapi nanti mungkin barangkali 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi bahkan ya, itu akan membawa pada penyakit kronis metabolisme terutama yang angkanya cukup menggembirakan untuk saya maksudnya ya. Jadi itu nanti akan
membawa ya usia penderita ya terutama gangguan metabolisme seperti diabetes itu akan semakin lebih muda. Ya. Nah, ini ada sedikit data dari slide kita ya tentang kebiasaan Dokter untuk mic-nya sepertinya off. ya. Jadi di situ ada sedikit data mengenai kebiasaan olahraga orang Indonesia ya. Memang kelihatannya 63% ya itu cukup rutin melakukan olahraga. Ya, kita kita lihat ya usia produktif ya 18 sampai 29 tahun tuh menghabiskan jam untuk olahraga 2,5 jam seminggu ya. Nah, mulai mulai ke atas itu mulai katanya dengan alasan encok-encok lah nanti sakit tulangnya jadi turun jadi 1,4 jam ya. Apalagi kalau misalkan udah menjelang pensiun ya itu makin dia sayang-sayang badannya. Jadi istilahnya aduh jangan capek-capek nanti tulangnya sakit padahal itu sebenarnya kebalik. Terutama apalagi kalau yang perempuan ya eh, usia apa usia pensiun itu sebenarnya ada satu yang menjadi momok dan itu sudah menjadi topik umum sebenarnya. Osteoporosis tulang keropok ya. Terus nanti teman-teman berpikir, oh kita bisa pakai susu kalsium tinggi. Teman-teman, mohon jangan salah pengertian. Susu yang high kalsium itu sebenarnya boleh aja, sah-sah aja. Ya, untuk dikonsumsi katanya dengan alasan untuk mencegah timbulnya tulang keropos atau osteoporosis. Tapi pada kenyataannya, tubuh kita itu sebenarnya pada saat usia 30 tahun, ya, dengan suplementasi kalsium yang tinggi sehari-hari pun sebenarnya tidak akan lagi banyak merubah kepadatan tulang. Jadi yang justru sebenarnya yang bisa mempengaruhi kepadatan tulang agar tidak menjadi menurun seiring dengan berjalannya usia itu adalah aktivitas fisik. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar melangkahlah 1.000 langkah per hari. Nah, seperti itu maksudnya. Ya. Nah, kembali lagi ke slide ke laptop. Ya. Jadi dengan perubahan-perubahan seperti ini, nanti kalau orang bilang hati-hati ya, nanti kena penyakit, nanti dibalas lagi. Enjoy, enjoy your life, gitu ya. Kapan lagi, gitu ya. Kalau seperti itu yang saya takutkan. Kapan lagi? Nanti 1-2 tahun ke depan nanti kena, terus timbul komplikasinya, ya, ya itu dia saatnya, bukan kapan lagi. Ya. Nah, ya, jadi teman-teman mungkin selama ini nggak sadar, ya, sudah ada gaji, wong udah lulus kuliah, kerja pasti ada gajinya, ya kan? Apalagi udah S2, wah gajinya makin naik. Usia masih muda, ya kan? Kok nggak dinikmatin ngapa? Gitu ya. Kalau dilihat mungkin malah kita apa sedikit me- meledek teman kita mungkin kalau misalkan ada yang bawa makanan dari rumah, misalkan bawa nasi dengan sayur, ya dengan lauk secukupnya. Ah, memang kerja capek-capek, ada gajinya nggak buat apaan gitu ya. Mending kayak kita dong, dinikmatin dong. Nah, itu tuh beli-beli makanan semua seperti itu, ya. Memang memberikan rasa yang nikmat, ya. Nikmat hanya jarak beberapa sentimeter dari rongga mulut, ya. Jadi lewat dari tenggorokan ke bawah itu akan menjadi sumber bencana, ya. Seperti kita lihat, nanti teman-teman suka, akhirnya menjadi gambar yang paling kecil pojok di bawah, gitu, ya. Jadi seperti tanah longsor itu masuk semua makanan yang nggak bermutu, ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Ada yang bulat-bulat tuh, ya. Coba lihat itu satu gelas ukuran yang standarnya yang mereka jual itu berapa banyak sendok gula di dalam itu.
ya. Sementara kalau misalkan kita sibuk di kantor, contohnya, ya, oh haus, padahal mungkin dispenser tuh ada gitu ya, mungkin untuk air putih itu ada disediakan dari kantor, misalnya, ya. Tapi ah anak muda masa minumnya air putih, ya kan? Minumnya yang di kalengan begitu dong, ya kan? Atau minumnya yang jeruk-jeruk dong, gitu ya. Nah, teman-teman mesti lihat ya bahwa minuman-minuman seperti itu sebenarnya kandungan gulanya tinggi dan kalorinya itu tinggi. Ya, sebagai contoh misalkan untuk mungkin sekedar teman-teman kalau kerja sebagai IT ya mungkin di belakang meja barangkali 1.700 1.800 mungkin itu kalorinya sudah cukup sehari ya. Coba kita lihat di list itu. Soft drink, ya satu kaleng itu 39 gram itu gulanya itu 10 sendok equalnya. Dan kalorinya itu 140. Ya. Patokan standarnya kalau misalkan teman-teman makan sepiring, ya itu sekitar 400 kalori. Jadi kalau dikali 3 itu udah 1.200. Ya. Kemudian ditambah minuman kaleng misalkan. Ya. Minuman kaleng saya punya teman, jadi dia sudah sedemikian keranjingannya, ya. Jadi satu hari itu kalau minimal tuh 3 pasti masuk, ya. Jadi bayangkan, belum lagi kalau misalkan dengan soft drink, ya, dengan minuman kaleng seperti itu pasti temennya ada, ya. Temennya ada apa? Keripik lah, kerupuk lah, terus apalagi yang para ladies tuh biasanya ya koleksi di kantor di meja-meja, ya. Jadi kalau mau apa mau ngemil istilahnya tinggal nyomot aja gitu, ya. Nah, itu juga mungkin kelihatannya kecil, ya, tapi itu kalorinya tinggi. Sebagai contoh, misalnya kan kerupuk, ya, kita nggak tahu, ya, mungkin kerupuk itu dipikirnya ah cuma kerupuk berapa berapa sih ibaratnya kalorinya, kandungan kalorinya. Tapi yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian, kerupuk itu susunannya kan dari tepung, kan? Tepung diolah, ya, kemudian dikeringkan, kemudian digoreng. Artinya kerupuk yang bulat misalnya itu itu membawa kandungan karbohidrat plus minyak dan itu nanti kalau kebanyakan masuk itu mengendap di badan kita. Nah, itulah yang ibaratnya kita menanam bom waktu di dalam badan kita sendiri, ya. Nah, garam juga, ya. Jadi garam-garaman terutama untuk makanan-makanan yang fast food, ya. Coba dilihat, ya, garamnya tinggi sekali, ya. Jadi coba dilihat juga kandungan lemaknya, ya. Usahakan, ya, kalau 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 misalkan kita lihat sehari-hari, ya, kita makan misalkan fast food si apa ada ayam goreng Sika, ya. Nah, kita tahu ayam goreng fast food seperti itu persiapannya atau proses pemasakannya cepat juga. Betul? Artinya mereka akan menggunakan eh, bahan-bahan mungkin yang sudah memang praktis, ya, bisa membuat hidangan cepat, ya. Nah, yang saya mau share sedikit, mungkin kita pernah tahu atau pernah melihat bagaimana minyak goreng yang biasa digunakan untuk eh, menggoreng fast food ayam, misalnya, itu bentuk minyaknya itu bukan cair, ya. Jadi itu bentuknya adalah dikirim dalam bentuk box-boxan dan itu adalah solid atau padat. Dan nanti kalau misalkan dipanaskan, nanti akan menjadi cair. Itulah yang disebut dengan lemak jenuh, ya, lemak trans di situ. Nah, itu biasanya kalau misalkan seperti itu, minyak yang atau lemak trans atau lemak jenuh itu sangat mudah sekali untuk mengendap di dinding pembuluh darah kita. Ya, jadi itulah yang sebenarnya eh, apa terjadi kalau kita sering makan fast food. Itu seperti kita melapisi roti itu, ya. Roti tawar kalau kita pakai margarin.
Nah, itu tiap hari dilapis lama-lama akhirnya lemaknya tebel. Nah, disitulah mulai terjadi komplikasi sumbatan. Ya, oke. Nah, jadi tolong diperhatikan betul-betul. Ya, bukan hanya gula, tetapi juga mungkin garam, kemudian juga lemaknya juga harus diperhatikan. Ya, nah ini ada satu lagi, ya. eh, Kalau dulu zaman zaman dulu-dulu, ya, barang ini sebenarnya apa banyak dilakukan oleh kaum Adam, ya. Tapi terakhir-terakhir ini saya juga memperhatikan, ya, kemanapun misalkan saya pergi atau berada, ya, di tempat-tempat umum, ya, mungkin mohon maaf saya sedikit menyinggung yang dulu, mungkin yang kaum wanita yang terutama yang memakai hijab, ya, jadi dulu itu malu, ya, jadi kalau pakai hijab, misalkan terus ketahuan merokok walaupun sembunyi-sembunyi, ya, itu malunya luar biasa, ya. Tetapi yang sekarang kelihatan di tempat umum, wanita berhijab dengan santai aja ngerokok, ya. Jadi memang eh, pola westernisasi termasuk perilaku merokok ini sudah sedemikian hebatnya merasuk ke kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, jadi rokok itu juga hal yang harus dihindari, ya, termasuk nikotin yang bisa menyumbat pembuluh darah. Yang lebih bahaya lagi kandungan racun yang lainnya, termasuk banyaknya oksidan yang bisa masuk ke badan. Ya, jadi oksidan itu adalah eh, the master behind disaster sebenarnya. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Kalau sudah kandungan atau istilah kita terlalu banyak makan gula, ya, kemudian terlalu banyak makan lemak, kemudian terlalu banyak makan garam, ya, itu akan menyebabkan produksi radikal bebas di tubuh kita itu menjadi meningkat. Nah, di tubuh kita, ya, kita lihat sel-sel fungsi sel itu akan menjadi terganggu. Ya. Nah, fungsi sel yang terganggu itu termasuk pankreas. Jadi, pankreas itu adalah suatu organ hormon, ya, yang menghasilkan insulin untuk tubuh kita sendiri. Jadi, itu adalah insulin endogen. Nah, dengan adanya radikal bebas itu akan menjadi rusak. Belum lagi memang lingkungan di sekitarnya, misalkan gulanya tinggi, ya, tensi tinggi, lemak tinggi. Nah, itu semua akan merusak pankreas kita sendiri. Jadi istilahnya kita memasukkan itu makanan tinggi kalori, tinggi garam, tinggi lemak ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang akan sebenarnya berusaha dinetralkan oleh tubuh kita, tetapi akhirnya malah menghancurkan organ tubuh kita itu sendiri. Sehingga timbullah penyakit-penyakit, ya, seperti diabetes, ya, betul, lihat ada hipertensi, ada dislipidemi atau kolesterol, termasuk kanseris, ya. Jadi teman-teman, obesitas atau kegemukan itu sekarang menjadi eh, momok juga, ya. Jadi bahwa kegemukan ini terutama yang obesitas sentral. Jadi istilahnya obesitas sentral itu kalau kita lihat ada orang jalan misalkan, ya, di trotoar pas kita di apa di pedestrian itu nanti kita lihat mungkin ada bapak-bapak, ya, yang perutnya sedemikian menonjol ke depan, ya. Itu kayak kayak gambarannya buah apel atau buah pir, ya. Nah, itu yang seperti itu, ya, jangan dikira itu orang kaya, itu kayaknya kayak jelek itu, ya, karena hasil hasil studi atau hasil penelitiannya lemak-lemak yang terletak di perut atau obesitas sentral itu ternyata itu juga organ endokrin, artinya dia mengeluarkan eh, hormon-hormon juga, ya. Jadi yang salah satunya, ya, misalkan makannya nanti akan semakin bertambah, ya, semakin dipicu, semakin gendut, semakin makannya makin pengen makan lebih banyak lagi, ya.
Kemudian insulin jelas ya. Jadi kalau orang gendut itu rawan sekali akan mengalami yang namanya prediabetes yang akan berlanjut menjadi diabetes. Yang teman-teman harus perhatikan juga, mungkin angka kanker di kalangan penduduk ya itu juga semakin muda ya. Karena kenapa? Sebagai contoh kalau diabetes itu sebenarnya risiko gangguan akibat sumbatan di pembuluh darah tubuh yang ukurannya besar ya itu sudah mulai muncul. Termasuk risiko kanker itu akan meningkat sebesar 15%. Jadi coba teman-teman bayangkan kalau misalkan teman-teman dari usia muda sudah terbiasa dengan unhealthy lifestyle, ya, itu apa yang terjadi 5 sampai 10 atau 15 tahun kemudian, ya. Mungkin di umur 40 atau 50, amit-amit nih, ya, sudah mengalami yang namanya serangan jantung, ya, sudah mengalami yang namanya stroke, ya. Saya punya pengalaman satu pasien, ya. Jadi istilahnya eh, beliau ini umurnya sekitar 30 akhir menjelang kepala empat ya. Dan dia memang sudah lama bertahun-tahun memang eh, di, sudah tahu kalau diabetes dan sudah berobat ya. Ceritanya sudah berobat kemana-mana ya, sudah dikasih obat, sudah dikasih nasihat, tapi tetap tidak mau merubah lifestyle. Jadi badannya memang gemuk tong ya. Dan setiap kali kalau datang gulanya berantakan, padahal obat sudah maksimal. Ya. Saya bilang, suatu saat kalau kamu tidak sadar-sadar, ya, nanti kamu akan kena komplikasi loh. Bisa stroke, bisa serangan jantung, bisa cuci darah. Jawaban pasien apa? Ah, dokter nakut-nakutin aja. Oh ya, saya diemin aja. Ternyata betul. Habis itu dia tidak pernah kontrol lagi. Jadi kenapa ya? Istilahnya saya menaruh perhatian pada beberapa pasien yang bentuknya unik ya. Ya, bukan body shaming, enggak. Saya perhatikan, saya sampai bicara pada perawat saya, kenapa sih itu tidak pernah muncul lagi ya? Setelah sampai 6 bulan atau 7 bulan, itu baru kemudian dia tiba-tiba muncul, tapi sudah eh, apa? Stroke itu udah setengah badan itu dan jalannya itu agak pincang. Dan di situ saya sampaikan, menyesal atau tidak sebenarnya kalau seperti ini kejadiannya. Saya bilang, saya sampaikan, masa harus mengalami dulu baru mau merubah ya. Nah, sekarang sudah mengalami seperti ini, yang rugi adalah kamu sendiri, saya bilang. Oke? Jadi teman-teman, ya, tolong diingat baik-baik, mulailah merubah pola hidup yang tidak sehat. Nah, kembali lagi ke laptop lagi, ya, bahwa eh, memang proses metabolisme tubuh kita itu adalah permainan dua faktor utama. Yang pertama, faktor genetik yang kita tidak bisa menghindar, itu warisan genetik dari orang tua. Ya, kemudian faktor lingkungan. Ya, dan tadi saya bilang faktor makan, kemudian juga aktivitas fisik. Ya, kemudian dua-dua itu akan bermain dalam eh, keseimbangan energi di tubuh. Ya, kalau kelebihan dia akan simpan, kalau berlebihan akan menjadi gendut. Ya, nah ini ada sedikit gambaran. Ya, evolusi manusia. Jadi evolusi manusia itu bukan cuma bicara fisik dari nyunyuk monyet itu sampai terakhir itu gendut yang pegang gelas, ya, tapi juga membawa perubahan karakter dan juga pola hidup sehari-hari, ya. Nah, mungkin teman-teman eh, ini ada gambar yang cocok ya dengan apa tipikal eh, lingkungan kerja teman-teman sekalian, ya. Jadi banyak di belakang meja, coba lihat itu ada komputernya, ada laptopnya, mungkin juga ada tempat istirahat untuk santai-santai, ya, kemudian rekreasional sedikit, mungkin di eh, waktu kerja, ya, itu semua kita lihat, ya, belum smokingnya, itu namanya semua satu lingkaran setan atau vicious cell, siklus, ya, yang namanya laziness symptoms.
itu sehari-hari yang kita lakukan dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Nah, hari Sabtu Minggunya apa? Ya itu yang lagi pegang HP sambil tiduran di bawah itu. Ya. Hari libur, kapan lagi istirahatnya? Nah, dah komplit sudah. Tinggal tunggu bom waktunya meledak. Ya. Oke. Jadi tadi seperti sudah saya sampaikan, diabetes itu dua faktor, lingkungan dan juga faktor turunan. Ya, pengaruhnya dari makan dan kurang aktivitas. Nah, sekarang siapa yang berisiko kena diabetes? Teorinya dulu yang tadi saya sudah sampaikan di awal sekali bahwa usia yang di atas 40 tahun itu yang paling besar. Tapi hati-hati, IDF atau International Diabetes Federation sudah mewarning bahwa orang yang berusia di atas 20 tahun itu banyak sekali menderita diabetes dan itu bukan diabetes tipe satu atau tipe satu mungkin yang banyak pada anak-anak atau bayi ya itu juga karena faktor genetik ya jadi istilahnya pankreas yang menghasilkan insulin dihancurkan oleh adanya antibodi terhadap sel-sel pankreas itu sendiri ya tapi yang terjadi sekarang orang di atas 20 tahun kena diabetes itu bukan tipe satu tapi tipe 2 seperti orang tua ya. Nah, ada keluarga yang menderita diabetes, ya tentu faktor genetiknya ya. Kemudian yang ketiga tadi itu dapat dilihat kegemukan atau obesitas sentral atau apple shaped body, ya. Hipertensi darah tinggi, kolesterol tinggi nanti itu hubungannya dengan produksi radikal bebas yang meningkat. Kemudian yang terakhir kita lihat di situ ada riwayat melahirkan anak ya, terutama untuk wanita nih, yang anaknya gendut saat lahir lebih dari 4 kilo. Jadi kalau teman-teman yang wanita dan belum menikah, ingat-ingat jangan gembira kalau nanti misalkan punya anak pertama, contohnya, wah anaknya gemuk banget ya, nggak gemes-gemes ya, nah, gitu lahir 4,5 kilo ya, ya itu. Nanti jangan lupa bayi yang tinggi, yang beratnya seperti itu, ya itu adalah hasil dari resistensi insulin. Jadi insulin itu tidak bisa bekerja dengan baik, akibatnya eh, gula yang atau kalori yang masuk ya termasuk suplai kepada ibu dan kepada anaknya itu tidak bisa digunakan secara optimal ya akibatnya depo dalam bentuk lemak makanya biasanya kalau bayi gemuk ya lebih dari setengah coba dilihat yang banyak itu sebenarnya adalah lemaknya ya oke nah ini ya atas IDF tahun 2023 terakhir ya itu dia mengungkapkan adanya yang diabetes ya dengan prognosis yang jauh lebih buruk dari penderita diabetes yang lain, tipe 2 terutama, ya, atau tipe orang tua. Nah, itu kita lihat, ya, dari grup umur, kita lihat tuh 20 sampai 24 tahun, ya, itu udah menyentuh 5%. Mungkin kita pikir, oh 5% kecil, 5% tapi kali berapa penduduk yang masih berusia di antara 20 sampai 24 tahun, ya. Belum lagi 25 sampai 29 tahun. Coba bayangkan kalau ada orang yang termasuk di dalam kelompok itu, ya. Dan kebanyakan, mohon maaf, sebelumnya mungkin orang Indonesia tidak terlalu care dengan kesehatan badannya, ya kan? Mungkin dibiasa, biasa-biasa nggak ada keluhan apa ya, ngapain gitu ya, ngecek-ngecek gitu ya. Kalau nggak dipaksa oleh kantor untuk apa, medical check up rutin annually, ya. Nah, bayangkan itu kalau terbiar, kemudian menjadi diabetes, kemudian nanti setelah bertahun-tahun kemudian dia baru tahu kalau misalkan kena diabetes dan misalkan baru pertama kali ketahuan ginjalnya sudah bermasalah akibat diabetes di usia mungkin 30 ke atas sampai 40 awal ya. Oke. Nah, kalau kita kena diabetes itu gejalanya apa? Classically symptoms itu ada tiga. Ada poliuri atau banyak kencing, polidipsi atau banyak minum, haus terus, ya. Logikanya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita membuat minuman dari sirup, ya, semakin banyak sirup yang kita tuang, tentu kita membutuhkan lebih banyak air supaya tidak terlalu manis. Ya. Jadi kita akan semakin banyak memasukkan air
di dalam tubuh kita banyak minum, akibatnya banyak kencing supaya gulanya bisa dikeluarkan melalui kencing. Makanya judulnya adalah kencing manis. Ya, polipagi. Jadi kalau misalkan kadar gula darah yang tinggi, ya itu menunjukkan bahwa sebenarnya pada tubuh kita, ya itu sudah mulai terjadi kepayahan dari organ pankreas kita. Jadi produksinya mungkin sudah tinggi ini, ya sudah tinggi karena dia harus mengejar asupan makanan kita sehari-hari. Suatu saat kalau dipaksa tentu akan menjadi lelah, betul? Akibatnya produksi insulinnya menurun. Nah, disitulah sebenarnya insulin yang istilahnya produksinya menurun akan mengakibatkan tarikan gula darah di pembuluh darah untuk masuk ke dalam sel itu menurun jauh. Akibatnya badan akan merekam bahwa badan kita belum dikasih makan. Ya. Dan perintah kepada kita, kamu belum makan makanan yang banyak. Padahal udah makan. Ya. Semakin terus begitu seperti itu, instruksi untuk segera makan lebih banyak lagi semakin tinggi. Ya. Akibatnya apa? Semakin nggak karuan badan. Ya, jadi tensi semakin tinggi, gula semakin tinggi, badan semakin bengkak ya, istilahnya semakin apa? Semakin naik berat badannya atau kalau misalkan sudah diabetesnya parah sekali, malah nanti badannya jadi seukuran lidi ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melihat misalnya ada yang menderita diabetes ya, atau sakit kencing manis, ah saya sih bagus-bagus aja ya, artinya malah kalau yang perempuan lebih apa, lebih seksi, lebih lebih ramping gitu ya. Jangan senang dulu ya, semakin kurus kalau orang menderita diabetes itu artinya prognosisnya semakin buruk ya, artinya menandakan memang produksi insulin endogen yang oleh pankreas itu di tubuhnya sudah mendekati nol. Oke. Kemudian gejala yang lain kalau misalkan diabetes yang paling sering menyiksa itu komplikasi neuropati, jadi kerusakan ujung-ujung saraf terutama di kaki dan tangan ya, karena suplai aliran darah ya ke ujung-ujung saraf itu menjadi terganggu dan rusak. Nah, itu gejalanya kesemutan, ya, kemudian kram-kram, kebas, terutama pada malam hari. Ya, bayangkan tuh bisa nggak tidur semalaman, tiap hari tidak bisa tidur. Kemudian yang laki-laki dan perempuan karena kadar gulanya tinggi, ya, jadi mikroorganisme termasuk dalam hal ini yang paling sering itu jamur, ya, yang seharusnya sebelumnya tidak menimbulkan itu menjadi masalah di orang diabetes. Karena apa? Kadar gula yang tinggi itu seakan-akan menjadi seperti kita memberikan pupuk pada tanaman. Jadi dia semakin disupport untuk merajalela. Ya. Nah, yang paling mengerikan lagi kebutaan, ya. Dan yang untuk kaum Adam terutama, ya, kaum Adam sih biasanya yang mengeluh, ya. Kalau kaum Hawa ada, ya, karena itu sensitivitas di genital, ya, itu menurun, ya. Nah, kalau yang laki-laki yang paling cilaka memang. Kenapa? Burungnya nggak bisa terbang, ya. Nah, itu akibat dari selain gangguan saraf di area genital, juga adanya gangguan aliran darah yang menuju ke genital. Jadi kalau misalkan kita tahu genital, mohon maaf mungkin yang laki-laki itu kalau misalkan dia ereksi itu artinya adalah eh, penumpukan darah di eh, pembuluh darah besar di genital. Ya. Nah, akibatnya apa lagi? Sering sakit. Karena kalau kadar gula tinggi, itu sel-sel pertahanan tubuh kita untuk melawan infeksi itu semakin menurun kemampuan kerjanya. Sehingga dia akan lebih sering terkena penyakit, contohnya tuberkulosis paru, ya, TBC, kemudian juga yang lain, saluran kencing,
ya otomatis akan lebih sering dirawat di rumah sakit, dan yang pasti ya semakin matinya lebih mudah, Kak, ya. Dan jangan lupa juga tadi saya sudah sampaikan pertemanan yang baik di antara penyakit-penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol dan sebagainya itu berteman baik. Ya, kalau sudah seperti puzzle, klop, nah selamat menikmati komplikasinya. Ya. Nah, ini adalah cara untuk menegakkan diabetes. Ya, jadi selain tadi yang ada banyak makan, banyak minum, ya, kemudian lapar terus, itu gejala khas. Tapi kita harus lebih memastikan dengan pemeriksaan kadar gula darah puasa, kadar gula darah sewaktu, ya. Kalau misalkan masih meragukan, itu nanti kita bisa mengecek melalui kadar HbA1c atau glycated hemoglobin. Ya. Jadi di situ kita bisa melihat kalau lebih dari atau sama dengan 6,5 itu mohon maaf tidak bisa lagi bilang saya bukan penderita diabetes. Welcome to the club. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, prediabetes jangan pernah menganggap bahwa prediabetes itu adalah masih oke-oke aja ya. Kita lihat risiko kanker meningkat 15%, ya. Kemudian eh, stroke 13%, kemudian gagal jantung ya itu 10%. Kemudian yang menjadi perhatian kita juga pada prediabetes seperti saya sudah sampaikan tadi, pembuluh darah tubuh kita yang ukurannya besar itu sudah mulai kesumbat ya. Nanti ini ada kasus yang agak eh, unik ya. Jadi gambaran saya dulu zamannya saya masih sekolah sampai tingkat konsultan, pikirannya kalau misalkan udah kena diabetes baru timbul komplikasi itu ternyata salah. Ya, jadi saya pernah dapat satu pasien yang akan saya ingat selalu. Ya, dia masih umurnya masih muda 37 tahunan lah. Ya, itu dia datang dengan luka di kaki yang sudah menganga. Ya, dan itu sudah lama dan baunya luar binasa. Ya, bolong. Saya pikir ini apa dia menderita diabetes gitu ya. Tapi kalau saya tanya pasiennya, kamu pernah kena, memang sudah pernah didiagnosis diabetes? Belum pernah dok. Nah ini kenapa? Ini awalnya cuma gara-gara lecet pakai sepatu, ya kan kerjanya kalau nggak salah di ini deh, apa di Kalimantan sana tuh pertambangan itu kan pakai boot, ya. Bootnya itu mungkin nggak cocok dengan bentuk kakinya, akhirnya tergesek dan itu luka dan itu nggak sembuh-sembuh. Udah sekitar lebih dari 3 bulan, bayangkan. Ya, dicek darahnya ternyata A1C-nya memang terletak di 5,9. Salah. Ya, jadi mohon teman-teman perhatikan ya, jangan dikira kalau masih prediabetes masih oke-oke aja, makan aja dan minum aja banyak ya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi ya, dasarnya kelainan dari diabetes itu adalah sumbatan di pembuluh darah ya. Awalnya karena terjadi gangguan dari fungsi dinding pembuluh darah akibat kadar gula darah yang tinggi. Nah, nanti akibatnya akan menjadi seperti darah tinggi, ya. Kemudian juga ke ginjal, gagal ginjal, cuci-cuci darah, ya. Kemudian juga serangan jantung tadi, stroke, ya. Kemudian juga gangguan saraf. Ya. Nah, yang menjadi perhatian juga, coba kita lihat di kotak yang paling atas komplikasi diabetes tuh, ya, yang ada gambar orangnya, diagram. Itu kan ada infeksi tadi sudah saya sampaikan, penyakit degeneratif yang mohon diperhatikan penyakit degeneratif artinya kemunduran fungsi organ yang terjadi sebelum usia tua yang biasanya muncul mungkin di atas usia 60 tahun ya. Kemudian gangguan kognitif mungkin kalau teman-teman pernah mendengar tentang Alzheimer itu akan terjadi lebih cepat pada orang diabetes ya. Kemudian depresi ya, jelas depresi, gimana tidak depresi kalau harus minum obat seumur hidup dan makan serba terbatas. Ya. Nah, yang gambar kaki ini adalah gambar indah dari eh, yang namanya diabetic foot ulcer, ya. Jadi bayangkan sampai hitam
sampai ada kayak balonnya, ada nanahnya, growak, bolong sampai kelihatan tulangnya. Ini yang paling parah, ini adalah hasil dari autoamputasi. Jadi karena istilahnya sudah terjadi infeksi dan pembusukan jaringan lebih lanjut sampai ke tulang, maka jari-jarinya itu akan terjadi amputasi secara dengan sendirinya, lepas. Jadi mohon diperhatikan, sebaiknya saya sangat menyarankan teman-teman sekalian eh, melakukan pencegahan sedini mungkin, ya, dengan apa, perubahan gaya hidup, ya, entah itu dengan pengaturan makan, ya, dengan memperbanyak olahraga atau aktivitas badan kita, ya, seawal mungkin. Nah ini, ya, butuh apa sih? Perubahan perilaku yang tadi itu, ya, makan, belanja makanan semua snack ditimbun, nonton aja kerjanya nggak mau olahraga, ya, belum polusi lingkungan, belum kemudian teknologi yang ini juga asik banget nih ya, rokokan, ya. Nah, itu yang harus dihindari. Mulailah olahraga atau aktivitas fisik, karena olahraga itu adalah cara yang paling efektif, terutama untuk membuang kelebihan kalori akibat kita makan sehari-hari. Ya, dari yang aerobik untuk mendukung pembakaran energi, ya, cukup 150 menit per minggu dalam dosis terbagi. Ya, tidak 150 menit dalam satu hari dalam satu minggu. Ya, boleh, tapi makannya cuma satu hari itu aja, yang lain puasa. Ya, nah ini prinsip olahraga juga tidak sembarangan, ya, memang harus baik, benar, terukur dan teratur. Ya, disesuaikan dengan target denyut jantung kita. Itu makan, ya, jadi makan itu 3 kali porsi besar, ya, mungkin eh, sedikit snack, misalkan dua dua kali snack lah, ya, mungkin ada apa, yang low kaloris, kan, biskuit maybe, ya. Kemudian prinsip yang orang tua kita dulu sampaikan, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Oke. Nah, ini hitungannya, ya, makanan yang sehat itu targetnya karbohidratnya berapa persen, proteinnya berapa persen, lemaknya berapa persen. Ya. Nah, ini ada gambaran sedikit, ya, piring sehat, ya, lauk-lauknya tuh kira-kira ada 1/8 bagian, buah juga demikian, sayur banyak, ya, makanan pokoknya juga lumayan, ya, jadi istilahnya kenyang tetapi kalorinya tidak terlalu tinggi. Nah, teman-teman coba diperhatikan yang suka nyemil-nyemil, kalau namanya french fries, satu porsi itu kalorinya aja sudah 231. Bakwan goreng yang kita gampang dapat tuh kalau misalnya kita mau jalan ke kantor atau keluar kantor sebentar itu di gerobak-gerobak, ya, 100 gram itu aja ukurannya sudah 281 kalori. Keripik kentang chips itu 100 gram 463 kalori. Martabak telur kalau pakai pisang-pisang, ya, 100 gram itu 200 kalori. Nah, saya mau memberikan eh, saran untuk teman-teman. Barangkali kalau misalkan teman-teman pergi ke supermarket, ya, membeli makanan, minuman yang sudah dalam kemasan, itu biasanya yang baik pasti mencantumkan nutrition fact, ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan terpancing, oh ini adalah no sugar. Misalkan contohnya ada permen nih, permen no sugar. Ya, coba saya ada pasien seperti itu. Ya, dia makan terus permen no sugar, badannya udah segede gajah, ya, terus udah di prediabetes, mendekati diabetes. Ya, terus saya bilang, kamu sadar nggak, ya, permen yang kamu makan itu kalorinya tinggi loh. Rasanya malah kaget loh. Tapi ini kan no sugar. Iya, tapi coba dibalik. Ada nutrition fact-nya di situ kan. Artinya dia mencantumkan, ya, bahwa setiap biji permen itu kalorinya misalkan contohnya 100 kalori. Ya. Coba dihitung berapa berapa banyak permen yang Anda makan satu hari. Ya. Makanya badannya gemuk. Ya. Nah ini, ya,
Gemukan itu bukan lambang kemakmuran dan kesuksesan, tapi sumber penyakit ya. Ada hipertensi atau darah tinggi ya, kolesterol yang baiknya turun, kolesterol jahatnya naik ya. Kemudian kadar gula darah juga naik, itu semua namanya disebut sindrom metabolik ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan semua temannya namanya jadi sindrom metabolik club lah istilahnya. Nah, itu adalah orang-orang yang dalam posisi risiko tinggi untuk menderita jantung koroner. Nah, turunkanlah berat badan 5-10% supaya semuanya menjadi membalik ya. Nah, simpulannya jadi diabetes itu kelainan metabolisme eh, karbohidrat dan gula darah yang ditandai dengan tadi ya, kadar kalau dicek kadar gula darahnya tinggi dan mohon maaf itu sifatnya kronis. Artinya sekali masuk, saya sampaikan tadi, welcome to the club ya, artinya no way out. Walaupun misalkan aduh saya bisa mengatur makan ketat, olahraga, gula saya juga baik, artinya saya sudah sembuh. Oh, bukan. Artinya kamu menjadi penderita diabetes ya, yang mungkin tadi awalnya di terkendali atau terkontrol gula darahnya dengan pengaturan makan dan juga mungkin olahraga ya, plus obat ya. Nah, dengan diet ketat dengan olahraga yang banyak ya, mungkin kadar gula darahnya menjadi normal, tetapi predikat diabetes itu tidak akan pernah hilang. Artinya diabetes yang terkendali dengan pengaturan makan ya. Begitu pola makannya berubah lagi atau dia sudah mulai malas lagi berolahraga, dijamin pasti naik lagi ya. Jadi tolong diingat jangan sampai amit-amit ya kena diabetes, nanti komplikasinya tadi sudah disampaikan cacat, apalagi kalau masih dalam usia produktif. Sayang sekali sebenarnya ya. Nah, perhatikan juga seperti tadi saya sudah sampaikan faktor-faktor kondisi lain yang mungkin sangat berhubungan seperti darah tinggi ataupun kolesterol tinggi ya. Check up rutin berkala, syukur-syukur kalau misalkan ada fasilitas kantor ya yang usianya di atas atau atau sama dengan 30 tahun ya, dan juga yang memiliki risiko tinggi untuk menderita diabetes ya, termasuk dalam hal ini mungkin dari faktor keluarga. Baik, demikian penyampaian saya kembalikan kepada Tani. Terima kasih.